Shalom. Shalom. Halo adik-adik, selamat berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online bersama Bunda Ade, Aku Devi. Bunda Eci. Di hari Minggu yang ceria ini, apa kabar adik-adik di hari ini? Kami berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan tetap bersemangat untuk beribadah walaupun ibadah kita adalah ibadah online. Karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita, Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi kita, maka kita tetap patut bersyukur dan setia beribadah kepada-Nya. Adik-adik yang manis, untuk mengawali ibadah kita di hari ini, Bunda mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Yesus menolong. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Dan kami akan beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami meminta kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, jaga dan menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai dengan kesudahannya. Kiranya menjadi hanya dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan menyertai kami semua yang beribadah di hari ini. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, Bunda mau ajak adik-adik untuk kita angkat satu pujian yang berkata, buka Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, Bunda mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Sebelum itu, mari kita tenangkan hati, kita tunduk kepala, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah firman yang hidup, saat ini Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon daripada Tuhan, urapilah setiap hati kami, anak-anak kami, dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami apa yang akan kami baca. Firman-Nya dalam kehidupan kami Tuhan, lalu ajarlah kami agar dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan firman kita di saat ini ambil dari kitab Markus
Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-41. Bunda ulangi lagi. Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-41. Perikop Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan pengangkaran, mencelupkannya ke dalam angkut asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukannya berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah dia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem sama-sama dengan Yesus. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan kisah kematian Yesus yang akan dipersembahkan oleh kakak-kakak dan bunda-bunda. Setelah Yesus disalibkan di Bukit Golgota atau tempat tengkorak, kira-kira jam 12 siang, langit menjadi gelap gulita, matahari tidak kelihatan, dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 bersuaralah Yesus dengan suara yang nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, ada beberapa orang berdiri dan berkata, "Ia memanggil Elia." Lihat, dia memanggil Elia. Maka Yesus berkata, "Aku haus." Yesus tahu bahwa semuanya sudah selesai. Untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, Yesus mengalami kehausan karena kehilangan banyak darah dan cairan tubuh. Ia belum makan atau minum sejak perjamuan terakhir pada malam sebelumnya, dan dalam kondisi yang sangat haus karena dia merasa beban yang berat yang dipikulinya. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Dan ia berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang menurunkan dia." Setelah mencecap anggur asam itu, Yesus berseru dengan suara keras, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku." Sesudah mengatakan itu, Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus Kristus tahu bahwa jiwanya ada di dalam tangan Allah yang baik, maka Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
terjadinya gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan pada saat itu, semua orang pada ketakutan dan melarikan diri dan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu, yang tinggal hanya satu orang, yaitu kepala pasukan, yang berdiri berhadapan dengan Yesus. Melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh dia adalah anak Allah. ya, Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah kematian Yesus yang boleh kita lihat tadi secara bersama-sama, mau mengajarkan buat adik-adik sekalian dan juga para muda-muda pengasuh bahwa Yesus rela mati, Yesus rela menderita, itu hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu Yesus dianggap sebagai orang yang paling hina. Yesus dianggap sebagai orang yang paling malang di antara manusia. Nah, karena Yesus sangat mencintai kita, karena Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita di tiang kayu salib. Adik-adik yang diberkati Tuhan, seharusnya kitalah yang disalibkan, bukan Tuhan. Karena Ia tahu bahwa Ia tidak melakukan dosa, ya, sehingga Ia mau memberikan dirinya. Semua itu karena Ia mencintai kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengambil bagian kita, di mana Tuhan Yesus memilih jalan kesengsaraan atau yang kita kenal jalan Via Dolorosa. Semua itu hanya untuk keselamatan kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu di saat ini kakak pengasuh mau mengajak adik-adik untuk melakukan apa yang memang harus adik-adik lakukan. Ya, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sangat luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang memiliki kuasa, ya adik-adik. Untuk itu, patutlah kita harus menjadi teladan dari Yesus Kristus itu sendiri, di mana Yesus sangat tanggung jawab. Yesus sangat bertanggung jawab dalam memikul akan beban yang Ia punya. Dalam hal ini adik-adik, ketika adik-adik mau melakukan segala sesuatu, harusnya adik-adik lakukan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, ya. Ketika adik-adik mau melakukan segala sesuatu, adik-adik harus merasa tanggung jawab. Yesus pun tidak pernah melawan ketika di dalam melakukan proses penyaliban hingga Ia mati. Yesus tidak melakukan perlawanan juga terhadap pengkhianatan dan kekerasan pada saat itu. Ia menjalani semua itu dengan rasa sabar. Yesus sangat rendah hati, dan Ia juga sangat beriman kepada Bapaknya, dan Ia tahu bahwa Bapaknya tidak akan pernah meninggalkan Ia. Ya adik-adik, untuk itu adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam adik-adik punya kehidupan. Dengan cara apa? Adik-adik harus membalas kasih Yesus dalam adik-adik punya kehidupan, yaitu adik-adik harus rajin beribadah, meskipun secara online. Adik-adik juga harus rajin membaca kitab suci, ya. Biar 1-2 ayat yang pasti adik-adik merasa sukacita ketika adik-adik membaca firman Tuhan. Adik-adik juga harus mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Misalkan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, adik-adik harus bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika di rumah juga, ketika disuruh oleh orang tua, adik-adik harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Adik-adik tidak boleh melawan, adik-adik tidak boleh berbantah. Karena adik-adik tahu bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Ya adik-adik, contoh lain juga, ketika kedapatan teman-teman adik-adik berbuat kesalahan kepada adik-adik, yang menjadi pertanyaan, apakah adik-adik bisa memaafkan setiap kesalahan yang adik-adik punya teman lakukan atau tidak? Yang pasti, adik-adik harus berusaha untuk bisa memaafkan. Karena yang kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang lebih dahulu mengasihi, bahkan memaafkan, dan juga menghapus segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat melawan kita dan kekayaan. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan di hari ini
menjadi kekuatan, bahkan mau menjadi bekal dalam menjalani akan adik-adik punya hari-hari kehidupan dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kita dan memampukan kita hari ini, esok tetap sampai selamanya. Amin. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan di saat ini, kita angkat pujian bagi Tuhan yang berkata, cuy-cuy. Mari kita satu dalam doa supaya kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh berada di tengah-tengah kehidupan kami dan di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami selaku para pengasuh dan anak-anak sekolah minggu, kami boleh ada di saat ini Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu online. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dari jenjang anak TK sampai jenjang anak remaja. Kami menyerahkan semua kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga lindungi anak-anak kami Tuhan. Tuhan berikan Roh Kudus pimpin mereka, roh dengar-dengaran kepada mereka, roh takut kepada Tuhan, agar di dalam kehidupan mereka setiap saat mereka selalu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka yang diberikan oleh guru di sekolah, yang diberikan oleh orang tua di rumah, yang diberikan oleh bunda-bunda pengasuh sekolah minggu. Bapa di dalam surga, saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kehidupan orang tua dari anak-anak terkasih kami, anak-anak sekolah minggu. Kami mohon Tuhan untuk pelihara kehidupan orang tua mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan, agar di dalam hari-hari kehidupan mereka selalu kuat dan sehat Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk membimbing, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, untuk mengenal akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kehidupan orang tua dari anak-anak kami ini, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, mencari nafkah untuk kehidupan masa depan hidup daripada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami selaku bunda-bunda pengasuh, yang Tuhan Yesus kirimkan kami sebagai Allah di dalam tangan Tuhan, untuk melakukan akan tugas kami dalam memberitakan Injil kepada anak-anak asuhan kami.
Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami mengaku sungguh Tuhan Yesus, sebagai bunda-bunda pengasuh, kami tidak mampu untuk melakukan semuanya ini tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami mohon Engkau tuntun kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sebagai janji yang Tuhan berikan bagi kami, sebagai murid-murid Tuhan, dan Tuhan utus mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Sebagai suatu janji yang Tuhan berikan adalah janji penyertaan Roh Kudus untuk memimpin kami selaku bunda-bunda pengasuh dalam melakukan tugas kami, memberitakan Injil Kerajaan Surga ke seluruh dunia, bahkan kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan dalam persekutuan jemaat kami di dalam jemaat kami, ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih buat semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri doa kami di Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mendengar akan segala pergumulan yang kami bawa di saat ini. Lalu Bapa di dalam surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari adik-adik dan bunda-bunda dan kakak-kakak pengasuh, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berkata, Sayang Disayang. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus telah menjaga kami dari awal sampai dengan selesai ibadah kami di pagi hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami di saat ini Tuhan Yesus dan memasuki kegiatan kami yang selanjutnya, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati kami sekalian, kami yang beribadah di saat ini, mudah-mudahan mengasuh anak-anak kami semua dan semua orang yang mengasihi kami, bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, demikianlah ibadah kita di hari ini. Maka berharap bahwa adik-adik semua dapat menjaga kesehatan dengan baik,